Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 14 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 18 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 14 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 13 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan dan Biao yang masih terjebak di dalam gua iblis, yang mana Xiaopan mulai mengeluh terhadap situasi ini, yang pada dasarnya ia mulai berpikir, lebih baik mati di perguruan puncak bambunya daripada harus mati di tempat gak jelas ini. Sehingga pada saat yang sama, Biao yang mendengar ini segera memuja serta meminta satu keinginan kepada patung Dewi Suci untuk mengabulkan perkataan Xiaopan yang ingin kembali ke perguruan puncak bambunya. Dan saat Biao melakukan ritual ini, ia tiba-tiba mengeluarkan pisaunya lagi, yang membuat Xiaopan langsung terkejut serta refleks mengambil pisau itu, yang pada dasarnya hal ini menyebabkan tangannya terkena tebasan pisau itu serta darah dari tangannya terus mengucur ke lantai. Sehingga pada saat yang sama, darah itu tiba-tiba memancarkan cahaya di lantai serta menunjukkan beberapa simbol kuno yang dipercayai Biao merupakan sebuah simbol kutukan cinta. Dan pada saat Xiaopan terus menatap simbol-simbol kuno ini, ia tiba-tiba melihat dua lubang di tengah-tengah simbol ini, yang pada dasarnya hal ini membuatnya penasaran saat ia segera menyuruh Biao untuk segera meletakkan loncengnya di atas lubang itu. Sehingga pada saat yang sama, guncangan tiba-tiba terasa di gua ini saat menunjukkan sebuah jalan keluar. Sebelum pada akhirnya, Xiaopan segera mengajak Biao untuk bergegas pergi ke arah jalan keluar itu. Setelah berhasil keluar dari gua iblis, Xiaopan dan Biao beristirahat sejenak sembari memanggang Bipang Ambawang, yang mana saat istirahat ini berlangsung, Xiaopan spontan memberikan perhatian lebih kepada Biao dengan mengkambing hitamkan sebuah daging, yang pada dasarnya hal ini membuat Biao perlahan mulai merasakan kebaperan. Sehingga pada saat yang sama, ia merasa daging ini merupakan makanan terenak yang pernah ia makan selama hidupnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah beristirahat sejenak dan menyantap sebuah daging, Xiaopan dan Biao perlahan memulihkan diri serta memutuskan untuk rebahan malam ini dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Dan keesokan paginya, Xiaopan perlahan terbangun dari tidurnya saat ia segera pergi ke sungai untuk membasuh wajah. Sehingga pada saat yang sama, ia merasakan kesejukan terasa di wajahnya serta perlahan melihat tangan kirinya yang hampir pulih. Tidak lama, Biao tiba-tiba muncul di belakangnya saat ia juga membasuh wajahnya sembari menanyakan tentang tangan kirinya. Sehingga Xiaopan yang mendengar ini menjawab dengan gembira bahwa lengannya sudah hampir pulih. Mendengar ini, Biao perlahan mengangguk sambil tersenyum saat ia menyarankan Xiaopan untuk tidak banyak bergerak serta terus memulihkan diri. Sehingga ini membuat Xiaopan mengangguk dengan santuy. Ia kemudian berpaling ke arah Biao saat ia dengan ragu menyarankan Biao untuk mencari jalan berbeda serta berpisah di sini. Sehingga Biao yang mendengar ini terkejut serta tubuhnya bergetar. Sebelum pada akhirnya, ia berat hati setuju dengan saran Xiaopan. Melihat ini, Xiaopan perlahan mengangguk saat ia memberi arahan kepada Biao bahwa mereka berdua tidak bisa berada di satu jalur kehidupan, yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaopan teringat ajaran yang diberikan orang tuanya bahwa orang baik tidak bisa berdampingan dengan orang jahat. Meskipun demikian, Xiaopan tetap menganggap Biao yang notabene adalah iblis Luknut sebagai teman. Oleh sebab itu, ia berterima kasih banyak kepada Biao karena telah menyelamatkan hidupnya di gua iblis, serta ia berjanji akan membalas semua kebaikan ini di masa depan. Mendengar ini, Biao perlahan tertegun serta terdiam sejenak sebelum pada akhirnya ia tiba-tiba bangkit dan menatap Xiaopan saat ia mengajaknya untuk join ke dalam paksinya, serta ia berjanji akan meminta ayahnya untuk menempatkannya di posisi tertinggi di paksinya daripada menjadi seorang koki bintang 5 di perguruan puncak bambunya. Namun demikian, Xiaopan yang mendengar ini menolaknya mentah-mentah karena ia mempunyai prinsip bahwa lebih baik menjadi koki yang berada di jalan kebenaran daripada menjadi iblis Luknut yang memiliki jabatan tertinggi tetapi diliputi rasa berdosa. Sehingga Biao yang mendengar ini menunjukkan senyum ganas saat ia merasa bahwa
bahwa semua manusia masing-masing memiliki dosa, sama halnya dengan paksi iblisnya, serta ia menuduh pendahulu Xiaopan yang terkenal dengan kebaikannya juga berani menghabisi anggota iblisnya. Meskipun demikian, Xiaopan merasa tindakan yang dilakukan pendahulunya itu hanya semata-mata untuk membela diri, karena perbuatan itu awal mulanya dipancing oleh anggota iblis Biao. Oleh sebab itu, ia tetap berpegang teguh pada kebenarannya saat ia berpesan kepada Biao jika mereka bertemu lagi dengan keadaannya yang sudah bertobat dan berada di jalan kebenaran, ia tidak segan-segan akan mengorbankan kehidupannya untuknya. Namun demikian, Biao sama sekali tidak ada niatan untuk bertobat dan bergabung di jalan kebenaran, karena saat ini ia merasa nyaman berada di jalan kegelapan, yang pada dasarnya hal ini merupakan ajaran sesat yang terus diajarkan paksi iblisnya, sehingga pada saat yang sama ia merasa tidak senang dengan jalan kebenaran yang disarankan Xiaopan. Melihat wanita iblis lunglung ini yang tetap keras kepala, Xiaopan tidak punya waktu untuk terus berdebat dengannya, sehingga pada saat yang sama ia memberi hormat kepadanya saat ia segera berbalik dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat ini, Biao terus menatap Xiaopan yang berjalan pergi meninggalkannya. Dan setelah melihat Xiaopan akhirnya menghilang di hutan, hatinya tiba-tiba menjadi gundah, seperti ia kehilangan sosok penting dalam hidupnya. Saat ia perlahan duduk dan menatap panggangan daging Xiaopan, sebelum pada akhirnya ia tanpa sadar meneteskan air mata. Ia duduk di sana seperti itu untuk waktu yang lama, sampai ia tiba-tiba menemukan suara burung-burung berkicau di hutan telah berubah menjadi diam. Sehingga pada saat yang sama, ia tampaknya merasakan bau kebencian yang kuat saat ia tiba-tiba melihat bayangan berkelebar perlahan-lahan keluar dari belakangnya. Dan saat Biao dengan cepat memutar kepalanya, ia melihat bayangan itu di belakangnya yang ternyata adalah ayahnya. Sehingga pada saat yang sama, ia segera menangis sembari memeluknya. Sontak ini membuat ayahnya terkejut, tetapi pada saat yang sama, kebahagiaan terpancar di wajahnya saat ia melihat putrinya akhirnya lolos dari maut. Di lain sisi, Xiaopan akhirnya meninggalkan Gunung Kongsang setelah seharian berjalan di hutan. Jika ia terbang, ia dapat saja lebih cepat mencapai tujuan. Tetapi karena ia khawatir tentang luka di tangan kirinya, ia memilih untuk berjalan sebagai gantinya. Dan setelah terus berjalan di Gunung Kongsang, ia jarang sekali melihat manusia, sehingga ia tidak bisa melihat siapapun di perjalanan. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, Xiaopan memasuki jalan utama yang lebar dan terlihat ada lebih banyak orang, sehingga pada saat yang sama, ia bertanya kepada para pejalan kaki tentang arah tujuan untuk meninggalkan tempat ini. Saat pejalan kaki itu perlahan menuju ke arah utara, sehingga ini membuat Xiaopan akhirnya perlahan mulai berjalan ke arah utara. Dan setelah Xiaopan terus berjalan ke arah utara dengan cuaca yang saat ini sangat panas, sampai-sampai tenggorokannya haus berat, ia segera melihat sebuah warung teh kecil yang terletak di bawah bayangan pohon. Saat dia perlahan melihat beberapa orang sudah duduk di sana, sehingga pada saat yang sama ia bergegas pergi ke sana dan meminta secangkir teh dan beristirahat. Warung teh kecil ini tampaknya membantu Xiaopan mendinginkan serta memuaskan dahaganya saat ia merasa santuy dan tenang setelah minum secangkir teh. Ia juga perlahan mulai berpikir untuk melanjutkan perjalanan di sore hari, karena saat ini ia merasakan tangannya hampir pulih, sehingga pada saat ini ia akhirnya membuat keputusan untuk mencari tempat yang terpencil serta mulai terbang. Dan dengan begitu akan lebih cepat baginya untuk sampai ke tujuan dan bertemu dengan ketua Tian serta Ling Er. Sementara Xiaopan masih memikirkan hal ini, ia tiba-tiba mendengar suara datang dari sisi jalan, yang ternyata adalah seorang pria tua yang meminta pelayan untuk membawakan secangkir teh untuknya. Melihat ini, Xiaopan pelan menatap pria tua ini selama beberapa saat sebelum ia merasa kagum dengan pria tua ini. Saat ia melihat begitu pria tua ini masuk, semua pelanggan lain termasuk dirinya tiba-tiba berubah menjadi diam, sehingga pada saat ini ia merasa kekuatan pria tua ini bukan kaleng-kaleng. Pria tua itu kemudian duduk di meja saat ia mengambil teh dari pelayan yang datang di hadapannya, serta perlahan mulai menyeruputnya, sehingga pada saat yang sama, warung teh tiba-tiba menjadi sunyi senyap serta sedikit canggung, yang pada dasarnya hal ini tidak digubris sedikit pun oleh pria tua ini, saat ia terlihat tenang menyeruput teh dengan santuy, tanpa menghiraukan situasi yang membagongkan ini. Dan setelah beberapa saat situasi yang membagongkan ini berlangsung, pelanggan lain satu persatu meninggalkan warung setelah beristirahat sejenak atau selesai dengan tehnya, sehingga pada saat ini hanya Xiaopan dan pria tua itu yang tetap duduk di tempatnya. Menyadari hal tersebut, Xiaopan perlahan mulai merasa tidak nyaman saat ia perlahan merasakan tubuhnya telah kembali dalam keadaan normal, sehingga pada saat yang sama ia memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Namun demikian,
Saat dia hendak membayar uang dan pergi, ia tiba-tiba mendengar suara memanggil di belakangnya sampai-sampai membuatnya terkejut. Dan saat dia berbalik untuk melihat, ia melihat pria tua sebelumnya tersenyum ramah padanya, sehingga ini membuatnya terheran-heran saat ia menanyakan kepada pria tua itu apakah dirinya memanggilnya. Mendengar ini, pria tua itu perlahan tersenyum sambil mengangguk. Ia kemudian bangkit dari tempat duduknya, sehingga Xiaopan yang melihat ini segera datang mendekatinya sambil melipat tangannya saat ia menanyakan kepadanya tentang hal yang bisa ia bantu. Dan saat mendengar ini serta melihat Xiaopan di hadapannya, pria tua itu menatap Xiaopan saat ia segera mengatakan kepadanya bahwa ia tampak bosan dalam perjalanannya, sehingga saat ini ia meminta Xiaopan untuk tidak keberatan menjadi teman curhatnya. Melihat ini, Xiaopan dengan cepat menggelengkan kepalanya serta merasa tidak keberatan dengan permintaan pria tua itu, sehingga ini membuat wajah pria tua itu menjadi senang saat ia segera menyuruh Xiaopan untuk duduk di sampingnya sembari menanyakan tentang nama Xiaopan. Dan Xiaopan yang mendengar ini dengan hormat memperkenalkan namanya kepada pria tua itu, sehingga pada saat yang sama pria tua itu juga memperkenalkan dirinya yang bernama Wan Renwang, yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaopan terkejut di dalam hatinya saat ia merasa nama pria tua ini sangat berwibawa. Beberapa saat, Wan perlahan tersenyum saat ia tiba-tiba menanyakan kepada Xiaopan apakah dirinya seorang kultivator, sehingga hal ini membuat Xiaopan langsung terkejut. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty episode 14 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.